ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita berusaha memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berikhtiar semaksimal mungkin memperbarui hubungan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa pada hakikatnya bersumber di dalam dada kita, bersumber dalam hati kita. Marilah kita berusaha hati kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sering-sering menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "An tujaddidu imanakum wa in tattaqu sudurikum." Wahai para sahabat, perbaharuilah keimanan kalian, perbaharuilah ketakwaan kalian terhadap Allah. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui keimanan kami ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah kalian, sering-seringlah kalian min qauli la ilaha illallah. Sering-seringlah kalian mengatakan kalimat la ilaha illallah. Seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang takwa kepada Allah, lidahnya, lisannya selalu basah dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah menerima segala iman dan ketakwaan kita terhadapnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula arafnallah, kalaulah bukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengenal Allah. Kalaulah bukan para pendakwa-pendakwa yang menyampaikan kalimat Allah, kita tidak akan dapat mengenal Allah. Laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami, kalau bukan karena petunjuk pewaris-pewaris Nabi, ma araftu rabbi, kita tidak akan mengetahui siapa Tuhan kita. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, memberikan ukuran bagaimana seorang hamba yang mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ukuran bahwa kemuliaan seseorang tidak bisa diukur dari apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, beliau berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum." Sesungguhnya kemuliaan di antara kalian, kemuliaan di antara kita tidak bisa diukur, tidak bisa didapatkan dengan cara apabila seorang tersebut memiliki harta, seorang hamba tersebut memiliki pangkat, apabila hamba tersebut memiliki jabatan. Bukan itu ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka hamba tersebut layak mendapatkan kemuliaan dengan cara bertakwa kepada Allah. Apabila seorang hamba ia memiliki kesederhanaan, memiliki kerendahan hati, memiliki tampang yang biasa saja, apabila dia sering mendekatkan dirinya kepada Allah, maka hamba tersebut akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tidak bisa didapatkan dengan cara pengakuan. Ketakwaan tidak bisa didapatkan dengan cara mengklaim bahwa saya sudah bertakwa kepada Allah. Tidak demikian. Karena takwa itu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Zubair, beliau menjelaskan, ketakwaan seseorang memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda. Apabila seorang hamba tersebut memiliki ciri-ciri yang ada di dalam dirinya, maka hamba tersebut termasuk golongan hamba-hamba yang bertakwa. Dan apabila seorang hamba tidak ada di dalam ciri-cirinya di dalam dirinya, maka dia bukan golongan hamba-hamba yang bertakwa. Apa kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu? Fa inna li ahli taqwa alamah. Sesungguhnya orang yang bertakwa, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, alamah, memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda. Apa tanda-tanda? Yang pertama, min sabri alal balai warrida'il qada'i. Barang siapa seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia sabar alal balai, akan ujian yang Allah datangkan kepadanya. Karena pada hakikatnya seluruh insan, apalagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, pasti akan didatangkan ujian kepadanya. Tidak ada seorang insan yang luput daripada ujian. Karena orang yang beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syaukatu yashkuha illa kaffarallahu biha min khataya." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau menjelaskan, min yusibul muslim, tidak ada seorang muslim yang tak luput dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Ini Nabi yang berkata, Nabi yang bersabda bahwa apabila kita diuji oleh Allah, itu sesuatu yang mutlak dan pasti akan terjadi pada kita. Ujian berupa apa? Baik dari rasa kesedihan, rasa takut, rasa gelisah. Karena itu semua ujian yang Allah datangkan kepada kita semata-mata illa kafarallahu biha min khataya. Allah ingin menghapus segala dosa-dosa kita. Tidak ada manusia yang tak punya dosa. Tidak ada manusia yang tak luput daripada salah. Dengan cara ujian itulah Allah menghapus segala dosa-dosa kita.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum," tidaklah di antara kalian yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bisyai'in, dengan segala sesuatu, minal khauf, daripada rasa takut. Takut apa? Takut kita dibunuh, takut kita dijahatin, takut kita difitnah, takut kita diadu domba. Itu merupakan rasa takut yang ada di dalam diri kita, dan itu merupakan ujian yang pasti akan datang kepada kita. Wal ju', daripada rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya daripada harta-harta kita, hilangnya daripada jabatan-jabatan yang kita emban, hilangnya daripada pangkat-pangkat yang kita miliki, karena ad-dunya fana. Pada hakikatnya dunia itu fana, dunia itu pasti akan berakhir, dunia itu pasti akan hancur. Marilah sama-sama kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Wal anfus, berkurangnya daripada diri kita, berkurangnya daripada anggota keluarga kita. Kita kehilangan guru kita, kita kehilangan orang tua kita, kita kehilangan anak kita, kita kehilangan istri kita. Itu semua merupakan ujian yang pasti akan datang kepada kita. Apa kata Allah di ujung ayat ini? Wabasyiris sabirin, berilah kabar berita bagi mereka hamba-hamba yang bersabar. Apa itu kabar beritanya? Yaitu mendapatkan kemuliaan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Abdullah ibn Zubair, beliau menjelaskan, ini yang sering sekali kita lalai, yang sering sekali kita lupa. Apa kata beliau? Wa syukrin ni'mai, wa syukrin ni'mai, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hatal an, bahkan sampai detik ini kita bisa duduk di sini, kita bisa hadir di sini semata-mata atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Tanpa nikmat tersebut kita tidak bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Marilah kita bersyukur atas nikmat. Janganlah kita lalai, apalagi kita kufur apabila Allah memberikan nikmat kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat harta, nikmat nafas, nikmat pangkat, nikmat jabatan. Nikmat-nikmat itulah Allah berikan kepada kita semata-mata untuk menggunakan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita kufur apabila kita diberikan nikmat. Kata Allah, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini merupakan teguran, peringatan kepada kita orang-orang yang beriman. Janganlah kalian la in syakartum, apabila kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat apapun itu bentuknya, marilah kita bersyukur. Karena apabila kita bersyukur akan nikmat tersebut, apabila kita diberikan jabatan, apabila kita diberikan pangkat, dan kita bersyukur dan kita gunakan semata-mata untuk melakukan kebaikan terhadap Allah, maka azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Allah akan langgengkan nikmat-nikmat tersebut apabila kita bersyukur atas nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, na'udzubillah, apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, apabila kita salah menggunakan, apabila kita diberikan jabatan dan kita salah menggunakannya, apabila kita milih hartanya justru kita gunakan untuk maksiat terhadap Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh Allah akan memberikan azab yang pedih untuk orang tersebut. Apakah kita ingin diazab oleh Allah? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Marilah sama-sama kita menjaga, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, semata-mata bersyukur dan mendekatkan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, Abdullah bin Zubair, beliau menjelaskan
wa dzulli li hukmil Qur'an. Kita orang yang beriman kepada Allah, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang ada di dalam Al-Qur'an, apapun hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, kita harus taat, kita harus patuh. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan pedoman buat kita, merupakan tuntunan buat kita dalam hal apapun. Baik kita ketika dalam kerja, ketika dalam bekerja, dalam belajar, dalam hal apapun, janganlah kita meninggalkan nilai-nilai di dalam Al-Quran. Karena pada hakikatnya Al-Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita untuk daripada hak maupun yang batil. Janganlah kita jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Janganlah kita lepas daripada nilai-nilai Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat kita nanti di yaumil kiamat nanti. Bagaimana mungkin Al-Quran akan menyelamatkan kita jika kita tidak membaca Al-Quran? Bagaimana mungkin Al-Quran akan menolong kita apabila kita tidak mengkaji dan mengamalkan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengkaji kita mengamalkan segala isi kandungan Al-Quran. Janganlah kita lepas diri kita lepas lisan kita untuk membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah di ujung khutbah ini kita bermuhasabah, kita merenung sejauh mana kita bersabar atas ujian yang Allah berikan. Apabila kita kehilangan harta, apabila kita kehilangan keluarga kita, apakah kita sabar terhadap ujian tersebut? Atau sebaliknya, apabila kita kehilangan harta, kita menyalahkan Allah? Apakah demikian? Marilah kita merenung, perbanyaklah sabar kita, karena dengan sabar itulah Allah akan segala mengganti dan menghapus segala dosa-dosa kita. Dan marilah kita merenung sejauh mana harta yang Allah berikan kepada kita gunakan. Kita gunakan harta kita untuk apa? Karena apa yang kita gunakan pasti akan dihisab oleh Allah. Marilah kita gunakan harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya, pangkat yang kita punya, ilmu yang kita punya untuk semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan terakhir, marilah kita berusaha mengamalkan, mempelajari, mengkaji segala isi kandungan dalam Al-Quran. Janganlah kita berusaha untuk selalu mengamalkan dan mengkaji Al-Quran dengan Al-Quran lah kita bisa menjalani kehidupan kita menjadi lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن وسوء المهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. اللهم افتح لنا وأولادنا وذرياتنا يا إلهنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.